Islam tampil merupakan agama yang sanggup menyelesaikan suatu masalah yang sulit menjadi mudah, ya, nggak rumit-rumit amat, gampang, terutama dalam menyelesaikan hubungan sosial. Maka di sini akan saya sampaikan bab yang disebut al-hiwalah. Apa bab? Al-hiwalah, pakai ha. Bisa al-hawalah, bisa al-hiwalah. Hiwalah, hawalah. Hiwalah atau hawalah ini maknanya tahwilud dain, tahwilud dain, tahwilud daini wa naqluhu min dhimmatin ila dhimmatin. Hiwalah maknanya mengalihkan pembayaran utang dari satu orang kepada orang lain. Jadi mengalihkan pembayaran utang. Jadi, nah kebetulan orang yang dialihkan untuk membayar utang tadi punya utang kepada yang mengalihkan. Misalnya begini, B punya utang A, ya, B punya utang A. Sementara C punya utang B. Nah kemudian A nagih kepada B. Berhubung B, ya, ngutangi C, maka kata B, pembayaran utangku kepadamu, kepada A, saya alihkan kepada C. Maka kalau kamu minta dibayar utangnya, ya, nagih aja kepada C. Paham ya? Ini maknanya hiwalah, mengalihkan pembayaran utang. Apakah dalam Islam itu boleh? Boleh, sekedar boleh. Kata-kata boleh ini berarti nanti ada syarat-syarat, ada syarat-syaratnya. Bagaimana bolehnya mengalihkan pembayaran utang. Hanya saja kebolehannya tadi ada syaratnya, ya. Dan syaratnya apa? Satu, ya, ayyakuna dainu, dain ya, bukan din. Kalau di kasroh dalnya ad-din maknanya agama. Kalau ad-dain utang, beda harokat, beda arti. Din agama, dain utang. Jadi kalau dain, din agama, dain utang. Syaratnya ayyakuna dainu al-muhalu alaihi dainan thabitan mustaqirran fi dhimmatil madin
al-muradi al-ihalatu alaihi. Syarat yang pertama adalah hutang yang dilimpahkan, ya, syaratnya yang dilimpahin membayar utang tadi, ya, harus dia itu masih punya utang kepada yang melimpahkan, dan yang melimpahkan juga harus apa? Masih punya utang kepada yang nagih tadi, yang apa? Yang nuntut tadi untuk dibayar tadi. Jadi kemudian yang kedua, ayakud dainani mutamathilaini jinsan wa addan au qadran wa sifatan wa hajalan. Syaratnya utang tadi, baik utang, ya, B kepada A atau C kepada B, jumlahnya harus apa? Sama. Misalnya kalau B punya utang kepada A, ya, misalnya 1 juta, maka C utang kepada B juga harus apa? 1 juta. Itu harus sama, ya. Kalau nggak sama, ya, nanti apalagi kurang gitu, ya, harus sama. Jinsan, jenisnya apa itu kalau bahasanya itu jenis itu, mata uangnya apa, ya, ya. Kalau rupiah, kalau dolar, ya, kalau real dan seterusnya. Sebab nanti ada nilai mata uangnya berbeda, ya. Ini mananya mata uangnya harus sama. Wa'ad dan jumlahnya harus sama. Kodron berapa, sifatnya juga gimana. Wa'ajalan, tempo pembayaran juga pun harus apa? Sama. Gak boleh misalnya, ya, B punya utang kepada A, bayarnya tanggal 8, janjinya 8 Agustus 2022, sementara C punya utang apa? B, janji pembayarannya bulan September misalnya, atau tanggalnya nggak sama, itu udah bisa, harus sama. Ini syaratnya. Yang ketiga, ayyakuna biridho kullin minal muhil wal muhal. Jadi harus minta redonya, sepakatannya, maunya yang nagih utang untuk dialihkan itu harus mau gitu. Ridho maknanya dia mau gitu. Berarti kalau A misalnya utang kepada B, dia nagih kepada B, sementara B melimpahkan ke C untuk bayar utang ke A. Kalau siapa A nggak mau, nggak bisa, ya, nggak apa, B bisa. Amin, Pak, itu mesti begitu. Kemudian selanjutnya di sini nggak ada, ya. Yang keempat, yang dilimpahkan untuk membayar utang mesti ada kemampuan dan gampang. Gampang berapa? Jadi yang dilimpahkan, maknanya C tadi katakan, yang dilimpahkan untuk membayar utang
mesti si C ini pada saat pembayaran mesti harus sudah mampu untuk bayar utang dan tidak berbelit-belit, apa istilahnya itu, tidak susah untuk bayar, tidak susah untuk bayar. Ini syaratnya. Nah ini maka apa? Syarat ini penting. Apa gunanya kalau dilimpahkan kepada apa? C misalnya, sementara C belum ada duit, maka si B tadi harus bayar sendiri, tidak boleh melimpahkan kepada C karena C dianggap tidak mampu atau belum mampu untuk apa? Bayar utang. Nah, jadi ini namanya bab apa? Hiwala. Paham ya Pak? Insya Allah ya. Maka kalau yang dilimpahkan untuk bayar utang tadi tidak ada kemampuan atau dalam kondisi pailit, maka kewajiban kembali kepada apa? Orang yang utang pertama, itu B tadi, kembali lagi, jadi tidak bisa dilimpahkan. Ini apa namanya, tentang hiwala. Alhasil masalah hiwala ini intinya adalah ya, yang dilimpah atau yang nagih utang tadi intinya dia mau ya. Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Itu paling inti di situ. Intinya itu yang apa? Yang utangnya pertama tadi. Ya karena ini kan mimbabi apa? Al-irfaq. Jadi Islam itu ya menganjurkan pemeluknya agar punya apa namanya, hati yang apa? Yang gampang, yang lunak, yang belas kasih, ya, yang memudahkan segala urusan. Kalau itu mudah, kenapa harus dipersulit? Nggak kayak ya, negara itu rumit ya, yang gampang dipersulit. Contoh, beli bensin tuh gampang nggak? Ada duitnya, pomnya ada isinya, gampang nggak itu? Kenapa harus dipersulit? Bukan harus pakai aplikasi misalnya. Jadi nggak itu? Jadi beli bensin pakai aplikasi, jadi harus daftar itu. Jadi Pak, belum ya? Itu namanya mempersulit sesuatu yang mudah gitu ya. Islam nggak begitu. Nah, makanya tidak ada satu agama yang sanggup menyelesaikan masalah dengan mudah kecuali apa? Islam. Maka kembali kepada aturan Islam, selesai. Jadi sesuatu yang mudah mestinya apa? Jangan dipersulit. Orang sulit, yang sulit aja bagaimana supaya mudah? Maksudnya yang mudah dipersulit. Ini contohnya dalam pengalian pembayaran utang. Ya kan bisa jadi gitu. Sebab begini masalahnya. Bisa jadi C tadi bayar utang kepada B, sulitnya minta ampun. Tapi begitu ya A yang nagih, dia takut, langsung bayar ya, gitu. Bisa jadi seperti itu. Makanya kunci utamanya ini yang mengutangi yang tidak punya utang tadi, itu muhal ya. Orang yang muhalahu ya, atau muhal aleh, orang yang bayar utangnya tadi.
Jadi ada muhil bahasa Arabnya, ada muhal alaih. Kalau muhil yang melimpahkan utang, muhal yang dilimpahin, muhal alaih yang dibayar utangnya. Ya. Paham ya Pak? Insyaallah. Ada pertanyaan? Masalah pengajian tadi, masalah utang pengajian. Jadi bagaimana kalau si mayit meninggal utang yang ditanggung oleh ahli waris, itu termasuk pengajian? Oh iya, itu babnya nanti bab doman. Doman itu bab berikutnya nanti ya. Jadi itu kalau doman itu beda dengan apa namanya dengan hiwalah. Kalau hiwalah yang dialihkan untuk bayar utang tadi kebetulan punya utang sama yang mengalihkan itu. Nah kalau mayit nanti babnya doman, menanggung utang tapi yang nanggung tidak punya utang kepada yang ditanggung gitu ya. Tentu babnya berikutnya ini insyaallah. Dan lain rupanya gak punya utang berarti ya. Lanjut. Kemudian untuk berikutnya adalah bab atau ahkamud doman, bab menanggung. Nah, ini menanggung juga sama doman tuh menanggung. Kalau ini kan peralihan. Nanggung ini apa maaf? Doman itu apa? Yang dimaksud doman adalah ya tahammulul haqqi ala man huwa alaih, yaitu menanggung ya beban orang lain, menanggung beban orang lain. Tapi yang nanggung tadi tidak punya beban kepada orang lain, yang semata-mata dia menanggung. Tadi kan yang nanggung bayar utang kan karena dia punya utang sama yang mengalihkan. Tadi mau banyak peralihan. Ini memang semata-mata orang itu memang nanggung karena Allah. Seperti begini, ada seorang mayat zaman Rasulullah itu ya. Nabi ketika mau diajak untuk nyolatin, dimohon untuk nyolatkan jenazah tadi, Nabi bertanya, alaihi dainun, apakah dia punya utang? Iya ya Rasulullah, punya itu. Siapa yang mau nanggung ini? Jadi Nabi gak mau nyolatin dulu. Akhirnya salah satu sahabat, ana ya Rasulullah yang nanggung, yang bayar. Tanggung. Kata Nabi, al-ana barudat jildatuhu, sekarang kulitnya dingin, maknanya kebaikannya, pahalanya tidak ditahan gara-gara utang. Sebab utang ini manakala belum dibayar, dia mati, nggak ada yang nanggung, itu segala amal baiknya dipertahankan. Jadi belum dapat nikmat kubur. Ya. Mendingan utang dibayar apa punya utang sebelum mati dibayar apa nggak dibayar? Hah? Mendingan nggak punya utang ya. Jadi, yang nanggung ini boleh orang lain, boleh ahli waris. Boleh orang lain, boleh ahli waris. Ya. Tapi yang punya kewajiban ahli warisnya. Orang lain nggak punya kewajiban, mimbabi apa? Tabarru, hanya apa? Bab kebaikan aja, tidak merupakan apa? Kewajiban. Yang punya kewajiban ahli waris. Bahkan makanya kalau ada mayat ingin disolatkan, itu mesti pertama atas segala kesalahannya, hubungan dengan manusia mohon dimaafkan. Itu satu. Kalau kepada Allah kan gampang ya.
Yang kedua, siap kira-kira, masa nggak tahu ini mayat punya utang nggak? Iya. Ya. Kalau punya harus ada yang jamin untuk membayar. Tanya dulu hubungan utang piutang, siapa yang nanggung? Biasanya ahli warisnya dipanggil. Saya tanggung jawab. Saya belum tahu berapa utangnya, tapi saya tanggung jawab. Ya harus tanggung jawab benar. Jangan mulutnya ngomong tanggung jawab tapi nggak diselesaikan. Ini yang repot. Kalau si mayat punya warisan, enak. Utangnya diselesaikan dulu dari warisannya itu. Sebab boleh ahli waris mewarisi hartanya setelah dua. Satu, utang dibayar dulu. Yang kedua, wasiatnya apa? Itu mesti tunaikan. Wasiat lagi-lagi ya, haknya si mayit yang boleh diwasiatkan diinfakkan hanya sepertiga dari hartanya. Kalau lebih, ahli waris seluruhnya mesti ngizinin. Kalau nggak ngizinin nggak bisa. Itu ada haknya waris, ada haknya si mayit.